Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pelaksanaan dan pengadaan vaksin COVID-19 dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung badan usaha penyedia dan atau kerjasama dengan lembaga atau badan internasional. Untuk membahas lebih lanjut mengenai teknis vaksinasi ini, kita telah terhubung dengan Bapak Iwan Setiawan, Head of Corporate Communication Bio Farma, dan Profesor Igusti Ngurah Mardika, Virologi Universitas Udayana. Kita akan bergabung bersama Pak Iwan dan juga Profesor Mahardika. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Joanna. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Pak Iwan, ini Bio Farma ditunjuk untuk menjadi pelaksana ya dan juga distributor terkait dengan vaksin ini. Boleh disampaikan, dijelaskan Pak, bagaimana nanti mekanismenya dan kapan akan dimulai? Ya, untuk pengadaan vaksin ini, yang pertama tentunya kita melaksanakan dua skenario ya. Yang pertama adalah skenario yang kita sebut dengan short term strategi, yakni dengan bagaimana kita mencari vaksin, mengakses vaksin yang begitu cepat di berbagai dunia. Kita kerjasama dengan berbagai lembaga yang ada di dunia, dan kita akan mengadakan vaksin dari Sinovac China. Nah ini sampai saat ini kita sudah berjalan, dan ini sekarang sudah dilakukan uji klinis tahap 3 di Bandung. Kita sudah berjalan udah 1 bulan lebih ya. Ini nanti pada bulan Januari 2021, insya Allah ini kalau berhasil dari uji klinis tahap 3 ini, kita akan mengadakan atau melakukan registrasi ke Badan POM dan kemudian melakukan produksi secara massal di Bio Farma. Karena kita mengadakan vaksin dengan Sinovac ini, di samping pengadaan bahan baku, kita juga transfer teknologi. Jadi untuk produk akhirnya dilakukan di Bio Farma. Jadi sampai hari ini pengadaannya masih on the track. Jadi kita sedang melakukan uji klinis, menunggu sampai uji klinis itu selesai dilakukan di kurang lebih di Januari 2021. Seperti itu, Mbak. Nah, tadi Pak Iwan mengatakan Sinovac ya dari Tiongkok. Lalu bagaimana dengan update vaksin yang dari Uni Emirat Arab yang kemarin sempat disampaikan dan diinformasikan itu akan didistribusikan pada bulan Desember. Jadi ini dalam waktu dekat ini vaksin mana yang akan cepat untuk didistribusikan, Pak? Ya, karena begini, untuk pengadaan vaksin ini kita membutuhkan begitu banyak ya. Kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia, itu kan ada 260 juta kurang lebih. Menurut WHO itu kita untuk mendapatkan herd immunity atau kekebalan secara komunitas, itu kita kurang lebih 70% yang harus mendapat vaksinasi COVID-19 ini. Maka kita kurang lebih kita yang harus divaksin itu 170 juta orang ya. Nah, karena kita ada dua dosis, maka kita memerlukan 340 juta dosis. Nah, dengan kapasitas kita dengan Sinovac, itu kan kita kurang lebih 250 juta. Maka kita memerlukan dari berbagai sumber yang lain, kita terus mencari sumber yang lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Maka salah satunya adalah dengan G420 atau yang sekarang kita lakukan dengan Uni Emirat Arab, itu tapi dalam bentuk produk jadi ya, produknya sudah jadi. Seperti itu, Mbak. Untuk memenuhi kekurangan kebutuhan. Itu juga akan dilaksanakan berbarengan pada bulan Januari atau seperti apa, Pak? Itu kebetulan yang mengadakannya itu dari anak perusahaan kita, karena kebetulan Bio Farma sekarang menjadi induk holding, itu yang akan mengadakannya dari Kimia Farma, Pak, bukan dari Bio Farma. Oke, baik. Dan kita akan ke Profesor Mahardika. Prof, ini sudah keluar perpres dan segera vaksin juga nanti akan didistribusikan. Menurut Anda seperti apa sih jaminan keamanan, dilihat dari jaminan keamanan dan juga bagaimana nanti masyarakat pun itu benar-benar bisa mendapatkan vaksin secara merata seperti itu? Keamanan dan efikasi yaitu daya guna atau khasiat itu memang yang utama sekali menjadi faktor penilaian vaksin ini. Kita masih menunggu beberapa bulan, jadi ada 3 atau 4 kandidat vaksin yang sudah trial fase 3 saat ini, dan kemudian kita masih menunggu
dan saya tapi data sebelumnya, yaitu data fase 1 dan fase 2 itu sebetulnya sudah sangat meyakinkan. Nah, tinggal sekarang mudah-mudahan tidak ada alasan untuk menyebabkan suatu vaksin itu gagal. Jadi ada banyak, jadi untuk diketahui Mbak Yohana, juga Pak Iwan, ada 1.000 alasan, 1.000 ada fakta nanti yang membuat suatu calon vaksin bisa menjadi gagal. Jadi masih ada peluang untuk gagal, tapi mudah-mudahan tidak. Jadi intinya yang kedua, Pak Yohana, Ibu Yohana, jadi lebih banyak lebih bagus. Betul Pak Iwan tadi sampaikan, karena kebutuhan kita sangat besar dan mestinya kalau bisa waktunya itu hanya sampai setengah tahun 2021 Pak Iwan, jadi pertengahan Juni 2021 itu 70% populasi atau penduduk Indonesia sudah divaksinasi sehingga kita benar-benar sudah bisa keluar dari cekaman pandemi. Dan ini karena itu sekali lagi kalau kapasitas Sinovac dengan Bio Farma itu tidak memenuhi 340 juta dosis yang diharapkan, maka peluang pengadaan dari sumber lain ya ini juga harus dibuka sebesar-besarnya. Saya mendengar ada dari Emirat Arab, tapi juga ada dari Korea yang akan kemudian dimasukkan ke Indonesia. Dan saya kira semakin banyak, semakin baik. Saya kira itu kata kuncinya Mbak Yohana. Oke, Prof. Lalu Pak Iwan, apakah sudah ada pembicaraan terkait dengan peta sebaran prioritas Bio Farma, distribusi vaksin dari Bio Farma dan juga terkait dengan harga yang nanti mungkin akan ditetapkan sendiri? Apakah sudah ada pembicaraan sampai tahap itu, Pak? Ya, tentunya untuk distribusi atau penyebaran ini menjadi domainnya dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan ya. Tetapi tentunya logikanya yang prioritas yang diutamakan adalah tenaga kesehatan atau nakes ya, yang mereka banyak sekali berinteraksi dengan pasien-pasien COVID-19. Termasuk juga mungkin daerah-daerah yang mana menjadi prioritas terkait dengan sebaran dari COVID-19 ini. Tapi itu domainnya ada di pemerintah, nanti Kemenkes yang akan menentukan. Nah, tantangan apa sih yang Pak Iwan mungkin bisa petakan mulai dari sekarang terkait nanti masalah teknis dari distribusi atau pengadaan dari vaksin ini ke depannya? Ya, tantangan pertama terutama adalah bagaimana kita untuk mendapatkan bahan baku ya, karena memang di dunia sekarang kan vaksin belum ada. Jadi kita bagaimana bisa mengakses secepat mungkin terhadap vaksin COVID-19 ini, itu terhadap seed atau bahan baku yang akan kita produksi di Bio Farma. Dan kita rasa-rasanya kita sudah dalam track yang benar, artinya yang tercepat ini ya yang kita lakukan. Kemudian nanti terkait dengan pendistribusian, tentunya adalah ini hajat Indonesia yang paling besar dalam sejarah karena kita belum pernah melakukan vaksinasi yang sebesar ini ya. Artinya semua fasilitas, semua peralatan yang harus kita siapkan karena bukan hanya vaksin, nanti kan diperlukan juga ada jarum suntiknya dan lain sebagainya. Itu tentunya itu memerlukan effort yang sangat banyak gitu ya. Barangkali itu, Mbak. Iya. Dan Prof Mahardika, bagaimana tadi Anda melihat tantangannya ada 2 poin penting. Yang pertama terkait dengan nanti ke depannya bahan baku. Yang kedua adalah sebaran geografi di Indonesia yang cukup luas. Apa yang mungkin menjadi catatan penting Anda sebagai antisipasi atau solusi? Yang paling utama tentu apa yang ada di saku kita, jadi bahan baku dulu. Jadi berapa bahan baku yang ada, kemudian baru bisa didistribusikan sesuai dengan bahan baku yang ada dulu. Jadi saya kira Bio Farma dan juga pemerintah Indonesia tidak akan menunggu dulu 200 juta dosis baru dimulai. Itu tentu jadi telat. Jadi istilahnya kita buying time, kita tidak ada membeli waktu lagi, tidak ada waktu yang dijual lagi. Jadi sehingga begitu ada ya harus didistribusikan, dan saya kira Bio Farma dan pemerintah pasti akan membuat top priority dulu. Prioritas yang pertama barangkali tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang di atas 40 atau 45 tahun di daerah terdampak besar, dan mudah-mudahan termasuk Bali di dalamnya, Pak Iwan. Jadi ada titipan dari orang Bali ini, jadi mudah-mudahan Bali juga menjadi
prioritas pertama nasional karena memang pariwisata ini yang dampaknya luar biasa sekali dibandingkan dengan sektor-sektor lain dalam hal karena pandemi ini. Jadi dua itu yang utama. Kemudian tentang distribusi saya kira nanti lebih mudah saya kira menyelesaikannya. Tugas utama, tugas mulia sebagai pahlawan utama sekarang adalah Bio Farma bisa segera memproduksi. Jadi saya kira kalau sudah data sekarang nih Pak Iwan, jadi data klinis 1 dan klinis 2 dari Sinovac ini sudah cukup meyakinkan, sehingga produksi tidak harus menunggu data sampai Januari 2021 Pak Iwan. Jadi barangkali produksi sudah bisa dicicil, mungkin 10 juta per dosis mulai di bulan Oktober atau November, sehingga Januari sudah ada di sakunya Pak Iwan, di sakunya Menkes, itu sejumlah juta dosis yang segera bisa diaplikasikan setelah DPM PESOH kemudian menyetujuinya atau menganggap ini sebagai bahan yang sudah resmi bisa diedarkan di Indonesia. Jadi pertama sekali tentu bahan baku dan yang utama Mbak Yohana, sedangkan distribusi saya kira dan top priority saya kira nanti jauh lebih mudah mengatasinya karena yang utama sekali adalah bahannya sendiri. Mau apa kemudian kalau bahannya tidak ada tentu kita sulit apa yang didistribusikan seperti itu Pak. Jadi sekali lagi adalah Mbak Yohana jadi bahan baku. Mudah-mudahan Bio Farma dengan kerjasama Sinovacnya dan saya dengar juga mohon konfirmasi ke Pak Iwan nanti dalam penerapan kerjasama ini B2B ini ada sejumlah juta dosis yang akan disediakan oleh Sinovac dalam bentuk vaksin jadi, konon demikian. Jadi kalau demikian ya tentu saja Januari barangkali kita sudah mempunyai sejumlah puluhan juta dosis yang siap didistribusikan. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan sehingga benar-benar pandemi ini Indonesia bisa segera keluar dari pandemi. Saya kira itu Mbak Yana. Baik. Oke, baik. Tahan dulu Profesor Mahardika dan juga Pak Iwan Setiawan. Kita akan jeda dulu. Seusai jeda, Metro Pagi Prime Time masih akan kembali. Ya, kembali di Metro Pagi Prime Time masih bersama Bapak Iwan Setiawan, Kabak Corporate Communication Bio Farma, dan ada Profesor Igusti Ngurah Mahardika, Virologi Universitas Udayana. Kita akan kembali menanyakan ke Pak Iwan. Pak Iwan, bagaimana menjamin dan juga memastikan bahwa pengadaan dan juga distribusi vaksin ini nanti tidak terlambat atau sesuai tepat waktu? Ya, kita sudah melakukan komitmen ya dengan dalam hal ini dengan Sinovac. Kemarin juga pada tanggal 21 September yang lalu itu dari Sinovac sudah berkunjung ke Bio Farma untuk memastikan pertama dalam hal transfer teknologi ke kita terkait dengan proses produksi yang juga untuk quality control-nya. Kemudian yang kedua juga untuk memastikan kapasitas atau fasilitas di kita untuk bisa memproduksi vaksin COVID-19 ini, dan mereka sangat mengapresiasi. Dan yang tentunya yang ketiga adalah untuk sekali lagi melakukan komitmen terkait dengan pengadaan bahan baku yang memang sudah ditandatangani ya, sudah ada perjanjian bagaimana untuk yang pertama kita akan mendapatkan per bulan November ini kita akan mendapatkan 10 juta dosis, kemudian Desember juga sama, sampai Maret kita akan mendapat 50 juta dosis, dan setelah bulan Maret 2021 sampai akhir 2021 kita akan mendapat 210 juta dosis. Jadi totalnya ada 260 juta dosis. Nah, tetapi itu kan kita produksi secara bertahap. Artinya betul tadi menurut Prof. Mahardi ya, bahwa kita bertahap dan begitu selesai mungkin akan langsung kita distribusikan karena kita berpacu dengan waktu ya. Jadi segera kita harus berikan akses vaksin ini kepada masyarakat. Jadi sampai saat ini kepastian untuk mendapat bahan baku ini masih on the track seperti itu, Mbak. Oke, baik, masih on the track. Dan Profesor, silahkan Prof, apakah mungkin ada masukan atau mungkin saran untuk closing statement? Ya,
Saya senang mendengarnya. Jadi seperti yang saya bayangkan, tentu kemudian kita harapkanlah. Jadi tinggal menunggu waktu. Memang vaksin Sinovac ini memang tidak gagal menjadi vaksin pandemi, Pak Iwan. Tapi yang kedua memang karena Sinovac ini pendekatannya adalah vaksin inaktif. Ini adalah jenis vaksin yang paling banyak beredar di dunia, sehingga nanti masalah regulasi dan approval-nya itu mestinya lebih mudah dibandingkan dengan jenis vaksin yang lain. Jadi dengan demikian seperti yang saya harapkan bahwa sudah mulai terjadi pemberian bulk atau pengiriman bulk di samping bibit ke Bio Farma Bandung bahkan sejak November. Ini luar biasa Pak Iwan. Jadi seperti yang saya advokasikan dan provokasikan juga nasional, sehingga karena semakin cepat semakin baik, kemudian semakin banyak semakin baik, dan ini luar biasa sekali. Tinggal kemudian nanti mudah-mudahan dari sekian banyak trial 1.600 di Indonesia, kemudian 4.000 di Bangladesh, kemudian 9.000 orang di Brasil, tidak ada yang menunjukkan data-data yang reaksi yang membahayakan daripada penerima vaksin. Mudah-mudahan tinggal harapan seperti itu. Dan sekali lagi ini platformnya adalah yang paling tradisional, yang paling umum dipakai dari seluruh vaksin yang ada di dunia, sehingga approval dan regulasinya mestinya lebih mudah, lebih straightforward istilahnya. Sehingga tentu juga Pak Iwan mungkin lupa menyampaikan tadi bahwa dalam proses ini BPOM selalu menemani, sehingga proses regulasinya juga akan lebih cepat. Saya kira itu, Pak Johana. Baik, terima kasih Profesor Mahardika, Virologi Universitas Udayana, dan sebelumnya ada Pak Iwan Setiawan, Kabak Corporate Communication Bio Farma. Sukses selalu Bapak-Bapak, terima kasih waktunya bersama Metro Pagi Prime Time.